Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Dan juga kalian sudah siap mental ya, juga ilmu pengetahuan untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2021. Nah anak-anak, di video kali ini Ibu akan membahas kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021 yang disertai contoh soalnya. Nah ini adalah kisi-kisinya ya anak-anak. Kalian fokus ke indikator soalnya. Ya, di sini nomor 1, peserta didik dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Kemudian nomor 2, disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Nomor 3, peserta didik dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian bilangan bulat. 4, disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian di sini lanjutnya, peserta didik dapat menentukan faktorisasi prima KPK dari 3 bilangan. Peserta didik dapat menentukan nilai FPB dari 2 bilangan. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB. Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan, pecahan desimal, dan persen. Peserta didik dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di sini Ibu hanya ada 9 nomor ya. Untuk video kali ini hanya 9 nomor. Nah, untuk nomor berikutnya insya Allah akan Ibu sampaikan kembali. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama videonya ya. Nomor 1, hasil dari 5.670 ditambah 2.125 dikurangi 5.847 adalah, ya, pertama kali kita tambahkan dulu ya ininya. Hasilnya adalah 5.670 ditambah 2.125, hasilnya 7.795 dikurangi 5.847, dan ini dikurangi ya. Nah hasilnya 1.948. Ya, soal yang nomor 2, soal ujian matematika terdiri dari 50 soal. Peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban yang benar. Berarti kalau jawabannya benar, skornya 4. Skor negatif 2 untuk setiap jawaban yang salah. Ya, jika salah, nilainya atau skornya negatif 2. Dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Berarti kalau tidak menjawab, skornya negatif 1. Jika Anton berhasil menjawab 45 soal dan ternyata yang benar 36 soal, maka skor yang diperoleh Anton adalah, ya kita bahas ya. Perhatikan di sini, jumlah soalnya ada 50. Jawaban yang benar skornya adalah 4. Jawaban yang salah skornya adalah negatif 2. Dan soal yang tidak dijawab, apabila dia tidak menjawab, berarti skornya negatif 1. Soal yang dijawab Anton itu ada 45 soal ya. Soal atau dari soal itu jawaban yang benarnya ada 36 soal. Kemudian jawaban yang salah tentunya karena dia menjawab 45, berarti 45 dikurangi 36 sama dengan 9. Berarti ada 9 soal yang salah. Nah, soal yang tidak dijawab itu ada 5 ya, karena dia
hanya menjawab 45, berarti 50 dikurangi 45 sama dengan 5. Jadi ada 5 soal yang tidak dijawab. Baik, kita lihat berapa nilai Anton. Ya, skor Anton atau nilai Anton, jawaban yang benar tadi ada 36 soal ya, dikalikan 4. Ditambah, kemudian jawaban yang salah ada 9. Salah, skornya negatif 2. Kemudian yang tidak dijawab ada 5, berarti 5 kali negatif 1. Negatif 1 itu karena tidak dijawab, nilainya negatif 1. Maka hasilnya, ya, 36 kali 4 itu sama dengan 144. 9 kali negatif 2 sama dengan negatif 18. Kemudian 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, yang ini kita kalikan ya, karena ada 2 tanda yang berbeda ya, positif dan negatif. Positif dan negatif itu jika dikalikan menjadi ya negatif. Yang ini juga negatif ya. Nah, jadi hasilnya 144 negatif 18 negatif 5 atau 144 dikurangi 18 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah ya 126 dikurangi 5 sama dengan 121. Jadi Anton memperoleh skor 121. Nah, sekarang soal yang ketiga. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian dan bagi. Ya. Di sini soalnya hasil dari 218 ditambah 24 kali 5 dikurangi 84 dibagi 7 adalah, ya ini penting ya, dahulukan perkalian dan pembagian daripada tambah dan kurang. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian ya. Oke, kita kalikan dulu. Berarti 24 kali 5 itu sama dengan 120. 84 dibagi 7 sama dengan 12. Nah, di sini kita tulis lagi 218 ditambah 120 dikurangi 12. Hasilnya 326. Nomor 4, sepotong daging di dalam kulkas bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api sehingga suhunya rata-rata naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit adalah, ya, suhu daging setelah dipanaskan. Nah, di sini dipanaskan selama 6 menit ya. Setiap 2 menit dia naik suhunya 8 derajat Celcius. Ya, kita lihat di awal suhunya negatif 3 derajat. Kemudian naik ya, setiap 2 menit itu naiknya 8 derajat Celcius. Nah, ditanyakan daging setelah dipanaskan suhunya berapa? Karena di sini setelah dipanaskan selama 6 menit berarti 6 dibagi 2. 6 menit dibagi 2 menit dikalikan 8. Ya, jadi nah ini negatif 3 ditambah 24. Dari mana 24? Nah, di sini 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, negatif 3 ditambah 24 itu sama dengan 20. Kalau dibalik 24 dikurangi 3 sama dengan 21 derajat Celcius. Jadi, suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit adalah 21 derajat Celcius. Nomor 5, faktorisasi prima KPK dari 27, 45, dan 81 adalah, ya di sini menggunakan tabel ya. Ya, boleh kalian menggunakan cara lain misalnya dengan pohon faktor. Nah, untuk
pembahasan ini Ibu menggunakan tabel. Nah, di sini kita tulis angkanya ya, kemudian dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2, tapi di sini nggak bisa dibagi dengan 2, maka dibagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3, 9, 45 dibagi 3, 15, 81 dibagi 3, 27. Nah, kemudian dibagi lagi dengan 3 ya. Ya, 9 dibagi 3, 3. Kemudian 15 dibagi 3, 5, 27 dibagi 3, 9. Nah, karena di sini masih ada dibagi 3 lagi, maka kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa, maka kita kosongkan. 9 dibagi 3, itu adalah 3. Masih ada 3 di sini, berarti masih bisa dibagi dengan 3. Nah, di sini 3 dibagi 3, 1 ya. Sekarang tinggal 5. Kalau 1 berarti udah selesai ya anak-anak. Nah, sekarang tinggal angka 5. Maka kita bagi dengan 5. Ya, hasilnya 1. Berarti sudah selesai. Nah, KPK-nya yang mana? Yang ini KPK-nya ya. Bilangan prima yang di sebelah kiri. Jadi, faktorisasi prima KPK 3 pangkat 4 kali 5. Nah, di sini perhatikan yang di kotak kuning ini 3-nya kan ada 4, berarti 3 pangkat 4. Kemudian di sini ada 5 kali 5. Ya, diambil semua ya. Soal yang ke-6, FPB dari 27 dan 45 adalah, ya, di sini 27, 45 dibagi dengan 2 tidak bisa ya, jadi kita bagi dengan 3. 27 dibagi 3, 9. 45 dibagi 3, 15. Masih bisa dibagi 3 lagi, 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Masih bisa ya dibagi 3 lagi. Maka yang 3 ini 1, berarti sudah selesai. Dan 5 dibagi 3 tidak bisa kosongkan. Tinggal angka 5, kita bagi dengan 5. Hasilnya 5 dibagi 5, 1. Nah, EPB-nya yang mana? EPB-nya yang ini ya, yang penuh. Bilangan prima 3, 3. 3, 2 berturut-turut dari atas. Ini penuh semua ya angkanya, jadi inilah EPB-nya. Jadi, EPB-nya adalah 3 pangkat 2 atau sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Soal nomor 7, Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada titik-titik orang. Ya, di sini ada kata kuncinya anak-anak. Di sini masih kata kuncinya masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Nah, berarti cara penyelesaiannya dengan menggunakan FPB ya. Nah, kita mulai ya dengan cara tabel. Kalian boleh menggunakan cara yang lain, misalnya pohon faktor ya, boleh ya. Nah, di sini Ibu menggunakan tabel. Kita tulis angkanya 15 dan 21. Kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3 ya. 15 dibagi 3, 5, 21 dibagi 3, 7. Kemudian dibagi 3 lagi nggak bisa kan? Maka kita bagi bilangan prima berikutnya yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 7 dibagi 5 tidak bisa. Kita kosongkan. Nah, kemudian tinggal 7 ya, karena kalau sudah 1 ini sudah selesai. Berarti tinggal 7. 7 kita bagi dengan bilangan prima 7. Hasilnya adalah 1. Nah, EPB-nya yang mana? EPB-nya yang bilangan prima 3 ini. Karena apa? Karena di sini angkanya penuh ya, tidak ada yang kosong. Jadi EPB-nya adalah 3. Maksudnya adalah banyak orang yang menerima buah jeruk dan apel itu ada 3 orang ya, atau 3 anak ya. Nomor 8, hasil dari 0,25 dibagi 50% kali 1/2.
Nah, di sini kita buat pecahan biasa dulu ya anak-anak. Ya, menjadi 25 per 100 dibagi 50 per 100 kali setengah atau 1 per 2. Di sini ada bagi-bagi, bisa kita rubah menjadi kali, dan pecahan berikutnya 50 per 100-nya kita balik angkanya. Ya, jadi seperti ini. 25 per 100 kali 100 per 50 kali 1 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 25 dibagi 25 1, 50 dibagi 25 2 ya, sama-sama dibagi 25. Kemudian yang 100-nya ini kita coret juga, sama-sama dibagi 100, hasilnya 1. Jadi 1 per 1 kali 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Nomor 9, 3/25 ditambah 2 per 6 dikurangi 4 per 3 sama dengan titik-titik. Ya, di sini penting, penjumlahan dan pengurangan pecahan harus samakan penyebutnya. Di sini belum sama ya anak-anak penyebutnya, tapi di sini ada pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa. Caranya 3 kali 5 ditambah 2 pernya tetap ya. Jadi 17 per 5 ditambah 2 per 6 dikurangi 4 per 3. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Bilangan berapa yang bisa dibagi oleh 5, 6, dan 3. Ya, betul, 30. Berarti penyebutnya harus kita jadikan 30. Maka penyebut 5 dikalikan dengan 6, atasnya juga. Kemudian penyebut 6 dikalikan dengan 5, atasnya juga dikalikan 5. Kemudian penyebut 3 dikalikan 10 dan atasnya dikalikan 10 juga ya. Jadi 102 per 30 ditambah 10 per 30 dikurangi 40 per 30. Ya, di sini 102 ditambah 10 sama dengan 112 dikurangi 40. Penyebutnya tetap. Hasilnya 72 per 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 36 per 15.